Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih tentang serial tentang keuangan ya. Haleluya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengar program ini, siapakah yang kepingin keluarganya mengalami terobosan secara keuangan? Saya percaya bahwa setiap kita pasti akan angkat tangan. Haleluya ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tapi yang harus kita mengerti bahwa ya data juga ya menyatakan bahwa salah satu sumber pertikaian atau bahkan sampai perceraian dalam sebuah rumah tangga itu adalah karena masalah uang. Haleluya. Jadi dapat kita simpulkan begini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kalau kita kurang uang, kita bisa bertengkar ya. Tapi jangan salah, kalau kita kelebihan uang pun kita juga bisa bertengkar kalau kita tidak memaknai penggunaan uang itu dengan baik. Haleluya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk kita bisa mengatur masalah keuangan tersebut supaya tidak menimbulkan perselisihan? Kita harus belajar beberapa hal saat ini. Haleluya. Yang pertama, saya mengajak kita semua melihat dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 dikatakan, ada yang menghemat harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Haleluya, haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menyimpulkan hal yang pertama supaya uang tidak menyebabkan perselisihan dalam hubungan kita. Yang pertama adalah kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang yang namanya uang ini. Haleluya. Dan tentunya kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang tadi kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Kesimpulannya adalah sebetulnya Tuhan adalah yang pemberi berkat. Dan kita harus sadar bahwa usaha kita terbatas dan tidak menentukan ya pemasukan itu sendiri. Karena semua income kita, pemasukan kita harus tahu sumbernya itu dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengerti ya, menyadari keterbatasan diri kita dan kita mau bergantung selalu kepada Tuhan bukan kepada kekuatan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang pertama makanya kita harus menyamakan persepsi dulu tentang uang itu sendiri. Haleluya. Saya percaya kalau kita khususnya suami istri, kita menyadari bahwa sumber semuanya itu dari Tuhan, kita pasti gak akan ribut-ribut lagi soal uang ya. Kurang, kita terus bergantung sama Tuhan, berharap bersama-sama sama Tuhan. Kelebihan pun kita tahu semuanya itu karena Tuhan titipkan buat kita. Puji Tuhan. Hal yang kedua ya, mari kita lihat sama-sama dalam Amsal 20 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Haleluya. Hal yang kedua yang harus kita sadari yaitu kendati berkat berasal dari Tuhan, kita tetap diminta hidup untuk rajin. Dalam tanda kutip, kita tidak boleh malas ya. Haleluya ya. Sebab kita tahu bahwa kemalasan adalah jalan tercepat menuju kemiskinan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang kedua, jangan malas ya. Haleluya. Sumber berkatnya Tuhan, tapi kalau kitanya juga malas, tidak ada kerjasama dengan Tuhan, maka kita gak bisa mendapatkan apapun juga. Haleluya. Hal yang ketiga yang kita harus belajar tentang keuangan ini supaya tidak menimbulkan perselisihan. Haleluya, haleluya. Dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, uang harus dipergunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri dulu sebelum orang lain. Haleluya.
dalam tanda kutip, kita harus mengerti prioritas. Ya, haleluya. Ya, sebab banyak orang ya membantu orang lain tapi keluarganya sendiri terbengkalai. Anak-anaknya ya luntang-lantung dan akhirnya kepahitan sama orang tuanya. Oleh sebab itu, khususnya kita yang sudah jadi orang tua, marilah kita lakukan dulu kewajiban kita untuk keluarga kita, apalagi kita yang seorang laki-laki, yang seorang ayah. Haleluya, puji Tuhan. Baru yang keempat, kita lihat kebenaran firman Tuhannya. Dalam hal Amsal pasal 22 ayat yang ke-9 dikatakan, orang yang baik hati dan akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Baru hal yang keempat, setelah kebutuhan pokok keluarga dipenuhi, kita juga nggak boleh egois keluarga terus. Kita harus memenuhi ya atau memikirkan apa itu kebutuhan sesama. Haleluya, sebab dengar baik-baik, Tuhan menjanjikan berkat bagi kita juga yang punya kemurahan hati. Generosity, haleluya ya. Jadi kalau kebutuhan pokok keluarga sudah terpenuhi, mulailah perhatikan ya kebutuhan sesama kita. Haleluya. Hal yang kelima, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-25 dikatakan, haleluya ya, Tuhan mengajak kita apa? Kita belajar dari semut. Dikatakan semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makannya di musim panas. Haleluya. Apa yang kita pelajari di sini untuk poin yang kelima? Kita harus belajar bahwa menyimpan uang atau saving money adalah sebuah kebiasaan hidup yang bijaksana. Seperti semut tadi, dia ngerti musimnya. Haleluya. Kenapa? Sebab untuk mengantisipasi ya pengeluaran yang tidak terduga dan merupakan tanda bahwa hidup kita punya kedisiplinan. Ya, dan saya percaya orang yang suka menyimpan uang, dia susah untuk susah hidupnya. Haleluya. Kenapa? Karena di saat kondisi pun diperhadapkan dalam kesulitan, dia sudah punya tabungan. Puji Tuhan. Ya. Hal yang keenam, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Haleluya. Hal yang keenam, setelah tadi kita hal yang kelima, kita bisa saving money, menyisihkan uang untuk pengeluaran yang tidak terduga. Maka hiduplah sebagai orang yang beriman, bukan seperti orang yang tidak beriman. Firman Tuhan katakan ya, dalam arti jangan sampai kita menumpukan harta demi berjaga-jaga seakan-akan tidak ada Tuhan yang memperhatikan dan memelihara kita lagi. Maka kita jadi tamak, maka kita jadi rakus. Haleluya. Ya, kita harus perhatikan sikap kita ini supaya kita juga selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu singkatnya dari apa yang saya sampaikan saat ini, uang adalah titipan Tuhan kepada kita semua untuk digunakan terutama untuk kepentingannya, bukan kepentingan kita. Jadi janganlah juga kita menggenggamnya erat-erat sebagai milik pribadi. Haleluya. Saya berdoa biarlah melalui apa yang Tuhan percayakan buat kita, jangan lagi ada perselisihan karena kita punya konsep pengertian yang benar dalam kita bisa mengelola uang itu. Bukan kita yang dikelola uang, bukan kita yang diatur oleh uang, tapi kita yang harus mengatur uang itu demi hormat kemuliaan bagi Sang Raja. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa buat saudara-saudara. Haleluya. Bapa, hamba berdoa dimanapun kami berada, berkati kami semua, tingkap langit-Mu terbuka. Di saat kami bisa Engkau diberikan kepercayaan oleh Engkau, biarlah kami setia dan kami bertanggung jawab sehingga kami bisa dipercayakan berkat yang lebih besar lagi. Dalam nama Yesus kami bersyukur kami memiliki Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin.